Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Seperti biasa di sesi atau segmen curhat, kita bakal bacain lagi sahabat kita yang udah curhat tentunya ya. Oke, assalamualaikum Kang Zain. Perkenankan saya mau curhat ya. Saya seorang wanita, anak pertama di keluarga. Merasa sendiri di antara hubungan dengan keluarga katanya. Jadi sahabat kita ini merasa sendiri di antara hubungannya dengan keluarganya. Adik saya 3 perempuan dan mereka sangat dekat sama mama dan saling dekat satu sama lain ya. Jadi ini anak pertama, punya 3 adik, tiga-tiganya perempuan dan sangat dekat sama mama. Dari dulu saya merasa saya tidak pernah didengar. Mama sering melakukan silent treatment kepada saya, jadi saya tidak tahu apa kesalahan saya. Akhirnya, saya berusaha terus menjadi lebih baik dan menyalahkan diri. Hingga akhirnya saya jauh dari keluarga. Tapi anehnya, adik-adik saya malah dekat kecuali saya. Banyak kekecewaan yang saya pendam hingga akhirnya saya menarik diri dari keluarga. Saya sering mengurung diri di kamar, tapi tidak ada satupun dari mereka yang menanyakan saya, malah ketawa terbahak-bahak tanpa memperhatikan saya. Bertahun-tahun saya begitu, sampai menangis sendiri setiap hari di kamar. Kondisi saya seperti menjerit kesakitan, meminta pertolongan, tapi tidak ada yang peduli. Di akhirnya dia bilang gini, sahabat kita yang curhatnya bilang gini, saya ingin sembuh. Nah, mari kita bahas ya, apa yang salah sebetulnya dari sahabat kita ini ya? Ada apa? Emang ada masalah dari sahabat kita ini? Kita coba bahas lebih lanjut ya. Kita ulang lagi kasusnya ya. Jadi sahabat kita ini anak pertama dari 4 bersaudara, di mana adik-adiknya dekat satu sama lain dan dekat juga sama ibunya, sama mamahnya. Dan entah kenapa jadi ada beberapa kata yang menurut saya ya, ada beberapa kata yang menurut saya mengindikasikan atau menandakan bahwa sahabat kita ini kesepian. Kesepian itu artinya apa? Dia butuh hubungan yang lebih, tapi orang lain tidak dapat memberikannya. Dan dia kemudian cenderung menyalahkan orang lain dan menyalahkan dirinya tanpa betul-betul fokus pada relasinya. Saya ulangi lagi ya. Sahabat ini kemudian cenderung menyalahkan orang lain. Kok adik-adik malah ketawa-ketawa sih? Aku diam di kamar gak ada yang nanyain. Kok mereka malah tertawa terbahak-bahak sih? Gak ada yang peduliin. Kok mereka gak ngedengerin sih? Gitu ya. Itu kan nyalahin orang lain. Kenapa sih ketika bilang, kok mereka gak nanyain kabar saya sih? Kenapa kita gak ikut keluar, ikut ketawa bareng? Lagi ngomongin apa sih? Dan saya yakin pasti sahabat kita yang bilang gini, udah Kang, aku udah pernah gitu. Pas aku datang, mereka lagi ketawa-ketawa tiba-tiba diem. Pasti selalu nyari pembenaran atas perbuatan orang lain terhadap dirinya. Kok saya bisa tahu dari mana? Karena tipe sahabat kita ini adalah tipe-tipe orang yang ngerasa berhak untuk mendapatkan kasih sayang perlakuan tanpa mau ngasih sayang duluan. Tapi aku gak didengar. Bukan gak didengar, upayanya kurang. Jadi gini, sahabat kita sepertinya kurang mau untuk memahami orang lain. Kurang mau untuk benar-benar dengar orang lain. Khususnya ibunya dan adik-adiknya. Jadi cara pertama untuk bisa dekat sama orang lain itu bukan minta didengar, bukan minta diperhatiin. Lalu kemudian kalau orang lain gak mau, kita nyalahin orang lain dan nyalahin diri sendiri. Nyalahin diri sendirinya tuh kayak gini. Iyalah, gue emang jelek, gue emang gak pantas di keluarga ini. Jadi nyalahin diri sendiri karena marah diawali oleh nyalahin orang lain. Jadi awalnya nyalahin orang lain, kok lu gitu sih? Ya udah ini gue sih, gitu.
Itu gak bagus. Yang bagus adalah mulai bangun komunikasi dengan cara apa? Banyak bertanya, jangan ngomong. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa di keluarganya gak diakui, yang ngerasa di keluarganya gak dianggap, yang ngerasa di keluarganya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, jangan malah menjauh, tapi mendekat dengan syarat 2 hal. Jadi ada 2 cara yang perlu sahabat kita lakukan. Cara yang pertama adalah banyak bertanya dan sama sekali tidak ada kata-kata yang keluar kecuali pertanyaan. Nanya terus, lagi apa mah? Ada yang bisa dibantu mah? Lagi sibuk apa dek? Ngapain? Gimana perasaannya hari ini? Oh gitu ya? Oh, terus gimana lagi? Terus gimana? Jangan sampai ada kata-kata yang gak ada tanda tanyanya. Latihan itu. Dan yang rumus kedua selain bertanya adalah dengarkan. Dengarkan dengan baik-baik, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Lihat perbedaannya. Gak sampai 3-4 hari, mamah kamu dan adik-adik kamu berubah. Bahkan kamu juga akan berubah. Jadi please, jangan nyalahin orang tua kamu yang baik banget sama kamu. Jangan nyalahin adik-adik kamu yang harmonis. Dan jangan nyalahin dan iri sama mereka yang sebenarnya mereka bahagia-bahagia aja. Terus ngejadiin kamu orang yang rese. Ya elah gitu doang, gabung kenapa sih? Kebayang gak? Ada 4 orang, si mamah dan 3 adik yang bareng-bareng ketawa-ketawa. Kok ini pengen disambut bak ratu gitu atau bak raja? Ayo sini dong, kita sediain karpet merah, mau kita pijitnya. Gak bisa gitu. Kita yang harus mulai. Ya, relasi itu tentang aksi, tentang interaksi, aksi yang saling. Kalau pengen didengar, pernah gak kita benar-benar dengar orang lain? Ya, kalau pengen benar-benar disayang, diperhatiin dan ditanyain, pernah gak kita benar-benar nanyain orang lain? Bukan malah menghindar dan mengasingkan diri. So, start your communication with your relation dengan cara 2 itu ya. Banyak bertanya dan serius mendengarkan. Sediakan diri untuk betul-betul bisa mendengarkan. Terima kasih udah nyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Atau teman-teman kalau punya pertanyaan drop di kolom komentar, atau cerita juga boleh drop di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Zen Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.